Awalnya diremehkan, pencipta aplikasi Canva akhirnya miliki harta 54 triliun rupiah. Dahulu membuat desain grafis hanya bisa dilakukan oleh orang dengan keterampilan mumpuni dan jam terbang tinggi. Pasalnya, aplikasi desain grafis seperti Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya, sangatlah ribet dan sulit dimengerti awam. Namun, masalah itu tak lagi menjadi persoalan berarti di masa kini. Sebab, seorang perempuan asal Australia, Melanie Perkins, memperkenalkan aplikasi desain grafis bernama Canva pada 2013 silam. Awalnya sempat diremehkan karena dipercaya tak akan bisa menyaingi aplikasi desain yang sudah ada. Akan tetapi, pandangan itu terbukti salah. Malahan Canva menjadi aplikasi desain terfavorit dan sukses meraup untung hingga 54 triliun. Melanie Perkins lahir di Perth, tanggal 13 Mei tahun 1987. Sejak kecil dia sangat hobi merancang dan menggambar banyak poster. Atas dasar inilah, selama menempuh pendidikan dari jenjang terendah hingga pendidikan tinggi, dia menjadikan menggambar sebagai pelajaran utama. Selama menjalani profesi tersebut dia sama sekali tidak merasa kesulitan saat menggunakan aplikasi desain di komputer. Sekalipun ada kesulitan, itu dijadikannya sebagai tantangan dan penyemangat. Passionlah yang membuatnya bisa bertahan menjalani profesi ini. Ini tentu berbeda dengan orang awam yang ingin menumbuhkan passion dan belajar desain grafis. Kadang, semangat tingginya langsung patah saat mengetahui betapa sulit menggambar di aplikasi. Dan hal inilah yang sama sekali tidak dilihat oleh Melanie. Dia memandang aplikasi desain sangatlah mudah, dan seharusnya orang lain bisa melakukannya. Namun, pandangan Melanie tersebut berubah pada tahun 2006. Ketika itu dia yang berusia 19 tahun bekerja sambilan sebagai guru les desain kepada anak-anak sekolah. Saat mengajar inilah dia mulai sadar ada orang tak bisa memakai aplikasi desain karena ribet. Faktanya, hampir tidak ada satupun muridnya yang bisa menggunakan Photoshop, CorelDRAW, Adobe Stock, dan sebagainya. Sekalipun ada yang bisa itu pun dilakukan berkat pengajaran dan latihan berulang kali. Sangat melelahkan. Terlebih, saat menciptakan satu poster, misalkan, prosesnya sangat rumit dan panjang. Seseorang harus merancang dan menggambarnya. Lalu dilanjut mengkonversi ke ukuran yang diinginkan, sebelum akhirnya dicetak. Beranjak dari keresahan inilah Melanie hendak merancang suatu aplikasi desain grafis yang ringkas dan mudah dipahami. Beruntung, ada kawan Melanie, Cliff O'Brien, yang jadi teman diskusi soal ini. Singkat cerita, hasil diskusi itu kemudian berujung pada keputusan mendirikan aplikasi desain buku tahunan siswa, Fusion Books, pada tahun 2007. Lewat aplikasi ini para siswa tidak perlu memanggil vendor untuk merancang buku tahunannya. Hanya lewat Fusion Books siswa bisa mengatur sendiri model di buku tahunannya. Apalagi sistem aplikasi tersebut sudah disediakan berbagai template rancangan, lengkap dengan beragam emoji, gambar dan animasi. Jadi siswa hanya perlu mengklik-klik saja di komputer. Tak diduga, Fusion Books yang awalnya hanya ada di satu sekolah kemudian, meledak, dipakai lebih dari 200 sekolah mitra. Meski begitu, pencapaian ini tak membuat Melanie puas. Dia ingin membuat aplikasi desain yang multifungsi. Tak hanya untuk buku tahunan, tetapi juga kartu nama, desain poster, presentasi, dan sebagainya. Sayang, upaya mewujudkan aplikasi itu tak mudah. Kepada entrepreneur, Melanie menjelaskan tantangan terbesarnya adalah persoalan dana. Dia sulit mendapat dana dari investor. Beberapa kali bolak-balik hingga menemui seratusan investor, gagasan Melanie dan O'Brien tak bisa terwujud. Para investor memandang bisnis desain grafis sudah mentok. Bisa dipaksakan, maka dana investor yang diberikan kepada Melanie akan menguap begitu saja. Hingga akhirnya, secercah harapan pun tiba pada tahun 2011. Di Perth ada kompetisi startup yang mendatangkan investor Bill Tai. Melanie bergegas mendaftar dan tak disangka malah menang. Dari sini dia berkesempatan pergi ke Silicon Valley. Singkat cerita, selepas dari pusat teknologi Amerika Serikat itulah dia mulai mendapat investasi senilai $3 juta pada tahun 2012. Berkat dana itulah, Melanie O'Brien leluasa berkarya. Beruntung, seorang ex-pegawai Google asal Sydney, Cameron Adams, bersedia membantu keduanya. Adam yang kelak menjadi co-founder disebutkan membantu di sektor ini pengembangan teknologi. Dari hasil diskusi ketiganya itulah,
Tepat pada tanggal 1 Januari tahun 2013 lahir aplikasi desain grafis bernama Canva. Dalam laman resmi perusahaan, Canva berupaya membuat semua orang bisa merancang grafis tanpa perlu keahlian desain grafis mumpuni. Dalam sekejap, aplikasi ini sukses dipakai 50.000 pengguna. Lalu setahun kemudian sudah dipakai 600.000 pengguna dengan 3,5 juta desain. Angka ini kemudian terus berlipat ganda di tahun-tahun berikutnya. Canva pada akhirnya sukses menyamai kedudukan aplikasi desain yang ribet itu. Time bahkan menobatkan Canva sebagai perusahaan paling berpengaruh di dunia. Berawal dari keresahan, lalu dilanjut diremehkan, kini CEO dan founder Canva Melanie Perkins sukses memiliki harta 3,6 miliar dolar atau 54 triliun rupiah. Dengan harta segitu, Forbes menobatkannya sebagai orang terkaya ke-787 di dunia dan memasukkannya ke dalam 30 Under 30 Hall of Fame.